Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeti Dwi Aninda, CGP Angkatan 9, Kabupaten Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dengan rekan saya, yaitu Pak Herianto dan Pak Slamet Haryanto. Saya di sini akan berperan sebagai observer dan Pak Herianto sebagai coach, Pak Slamet sebagai coachee. Kali ini saya akan praktikkan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3, yaitu praktik coaching. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tugas individu ataupun tugas demonstrasi kontekstual, yaitu tentang praktik coaching. Nah, langsung saja saya akan mempraktikkan dengan baik dengan Pak Herianto dan Pak Slamet. Pak Herianto sebagai coach dan Pak Slamet sebagai coachee. Kita akan mulai dengan ucapan doa Al-Fatihah. Dimulai Al-Fatihah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herianto, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Ya, Bu. Keluarga sehat-sehat semua Pak. Alhamdulillah sehat, Bu. Bagaimana keadaan biasa semua keluarga sehat? Sehat, Alhamdulillah Pak. Eh, Oke Pak, pada kegiatan kali ini kita akan melakukan percakapan praobservasi Pak Herianto mengenai fungsi inti coaching. Yang pertama kehadiran penuh, present. Yang kedua mendengarkan aktif. Yang ketiga menggali pertanyaan yang berbobot. Nanti Pak Herianto akan melakukan coaching bersama dengan Pak Slamet ya Pak ya. Iya, Bu. Siap, siap. Untuk sesi kali ini, Pak Heri, saya akan melakukan percakapan. Saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan nih. Beberapa pertanyaan, bolehkah Pak Heri saya mengajukan pertanyaan kepada Bapak? Ya, tentu boleh, Bu. Dengan senang hati nanti saya jawab semampu saya ya, Bu ya. Baik, Pak. Untuk sesi kali ini, Pak Herianto, saya akan melakukan percakapan. Saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan nih, ya. Jadi langsung saja pertanyaannya. Pak Herianto ingin mengembangkan kompetensi yang mana nih, Pak? Saya ingin dibantu, Bu, kaitannya dengan yang ingin dikembangkan, yaitu kompetensi pada kehadiran penuh, Bu. Terkadang saya belum bisa fokus ketika melakukan suatu coaching pada kompetensi kehadiran penuh. Nah, kira-kira kehadiran penuhnya seperti apa ya, Bu? Mudah-mudahan nanti setelah kegiatan ini bisa diimplementasikan dan bisa hadir penuh seutuhnya ketika melakukan coaching, Bu. Wah, menarik sekali ya, Pak Heri. Saya akan berusaha bantu Pak Heri dalam membangun kompetensi yang tadi dimaksud oleh Pak Heri. Nah, Pak Heri, bagaimanakah penilaian Pak Heri terhadap apa yang akan dikembangkan selama ini nih? Ataupun perkembangan yang akan kita bicarakan pada hari ini, Pak? Iya, Bu, tadi sepertinya saya ungkapkan bahwa untuk sementara ini saya masih kurang fokus dalam kompetensi kehadiran penuh. Karena memang terkadang ketika melakukan coaching itu memang harus benar-benar fokus, harus benar-benar memahami agar tujuan itu tercapai, Bu. Baik, Pak Heri. Saya akan membantu mengamati pengembangan kompetensi yang Bapak maksud tadi ya, Pak. Apa nih harapan Pak Heri dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini, Pak? Harapannya apa, Pak? Tentunya saya ingin meningkatkan kompetensi kehadiran penuh pada saat proses coaching nanti, Bu. Baik, Pak Heri. Di sini saya akan menjelaskan rubrik ya, Pak ya. Rubrik dari penilaian supervisi ini, coaching yang akan Bapak lakukan. Bapak
setuju atau tidak dan kita akan diskusikan tentang rubriknya. Jadi rubriknya di sini Bapak akan melakukan coaching dengan alur Tirta, Pak. Dan akan Bapak lakukan dari proses tujuannya, terus Bapak identifikasikan, terus rencananya apa, rencana aksinya, dan tanggung jawabnya. Di sini Bapak sepakat dengan rubrik yang saya sampaikan. Tentu sepakat, Bu. Saya berterima kasih sekali terhadap apa yang Ibu sampaikan. Dan saya sepakat, Bu. Baik, Pak Heri langsung saja ya dimulai proses coachingnya Pak. Dipersilakan Pak Herianto bersama coachingnya Pak. Selamat ya Pak ya. Ya, Bu, betul. Terima kasih, Bu Yansi. Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Selamat, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, Pak Heri. Alhamdulillah baik, Pak. Kemarin Bapak WA saya ya Pak ya, untuk janjian karena ada hal sekolah yang ingin dibicarakan atau ingin disampaikan. Betul, Pak Heri. Sebelumnya, maaf, Pak ya, sudah mengganggu waktu luang Bapak nih. Tidak Pak, kebetulan saya malam hari ini punya waktu luang dan dengan senang hati saya siap mendengarkan apa yang ingin Bapak sampaikan atau ceritakan kepada saya Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya, Pak. Sama-sama Pak Slamet. Baik Pak Slamet, sekarang apa yang ingin Bapak sampaikan atau ceritakan kepada saya? Baik, Pak. Begini, Pak Heri, tentang masalah siswa di sekolah yang masih banyak datang terlambat. Kalau dibiarkan atau berlarut-larut, saya khawatir, Pak, nanti akan berdampak ke siswa lainnya yang rajin. Bisa saja siswa yang rajin akan berasumsi bahwa siswa yang terlambat dan tidak terlambat sama saja. Saya kebetulan sebagai wakil bidang siswaan merasa bertanggung jawab dan ingin masalah ini cepat teratasi, Pak. Baik Pak, saya mengerti. Terima kasih sudah mau berbagi dengan saya. Jadi kita fokus pada mencari solusi agar siswa lebih tepat waktu datang ke sekolah. Betul Pak? Betul, betul, Pak, betul. Dari permasalahan yang Bapak sampaikan tadi, apa sih harapan Bapak dalam percakapan yang sekarang ini kita akan lakukan? Harapan saya adalah untuk mendapatkan solusi terbaik, Pak, agar murid-murid di sekolah datang tepat waktu, sehingga siswa yang rajin tidak terdampak pada siswa yang terlambat, sehingga KBM dapat berjalan dengan baik, begitu Pak. Baik Pak, selamat. Sekarang coba identifikasi situasinya ya Pak. Baik Pak, Seumpama dari skala 1 hingga 10, seberapa besar Bapak merasa mencapai tujuan ini? baik Pak. Masih dalam skala 3 Pak, karena masih banyak siswa yang sering terlambat datang ke sekolah, sehingga hal ini mempengaruhi proses belajar. Mereka jadi agak menghambat seperti itu Pak. Ya, betul Pak, dimengerti. Dengan keadaan seperti itu, lalu bagaimana menurut Pak Samad, apa kekuatan yang Bapak miliki untuk mengetahui masalah ini, Pak? Baik Pak, saya sudah mencoba memberikan pemahaman kepada mereka Pak dengan pendekatan seperti mengobrol, memberikan pemahaman supaya mereka bisa memperbaiki kebiasaan-kebiasaan mereka untuk tidak terlambat. Ya, ya, ya. Baik, Pak Samad. Ada peluang atau kemungkinan yang Bapak lihat tidak? Sebenarnya ada Pak, mungkin nanti saya bisa melibatkan orang tua supaya mereka lebih disiplin, tidak terlambat dan juga mungkin membuat peraturan yang lebih menarik supaya siswa lebih termotivasi untuk datang tepat waktu seperti itu Pak. Baik. Sekarang bagaimana dengan hambatan atau kendala yang mungkin muncul nanti ketika menyelesaikan masalah ini, Pak Slamet? Kalau hambatan memang mungkin karena faktor jarak dari rumah ke sekolah juga ya Pak.
Oh, iya, 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 Pak. Terkendala transportasi umum atau di jalan Pak, karena di jam-jam sibuk pasti macet seperti itu Pak. Dan siswa kalau malam masih banyak yang menghabiskan waktunya dengan chatting atau bermain game online, sehingga mereka bangun kesiangan dan sering terlambat. Menurut Pak Slamet, dari permasalahan itu, apa solusi yang bisa diterapkan, Pak? Hmm, Mungkin dengan melibatkan orang tua lebih aktif ya Pak. Jadi ada pertemuan secara rutin supaya bagaimana solusi masalah ini dan juga ada kegiatan-kegiatan supaya siswa antusias datang ke sekolah. Jadi mereka tertarik seperti itu untuk ke sekolah walaupun dengan segala kendala yang ada itu jadi mereka tetap semangat untuk hadir, Pak. Bagus itu, Pak. Sebuah langkah positif yang tentunya sudah disiapkan sama Bapak. Hal itu suatu cita-cita atau program supaya nanti siswa-siswi Bapak tidak kembali untuk datang terlambat ke sekolah ya. Iya, Pak. Selanjutnya, bagaimana Bapak merencanakan untuk mencapai tujuan itu, Pak? Baik, Pak. Mohon izin, Pak. Yang pertama, rencana saya itu bekerjasama dengan rekan guru di sekolah, Pak, supaya mungkin akan mengadakan kegiatan atau cara yang menyenangkan supaya tertarik kemudian akan saya sosialisasikan dan bersama dengan orang tua Pak. Apa ada prioritas tertentu Bapak dalam rencana ini, Pak? Kalau prioritasnya pasti orang tua Pak, karena mereka lebih memegang penuh terhadap anaknya Pak. Ya, 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 Pak. Betul, betul, betul. Jadi keterlibatan orang tua dan siswa dalam acara tersebut di sekolah. Setelah itu baru kita sosialisasikan aturan-aturan yang lebih menarik gitu Pak. Baik, Pak. Untuk sebuah langkah yang bagus juga yang sudah Bapak siapkan. Nah, sekarang kapan nih Bapak akan melaksanakannya? Segera akan saya terapkan Pak, sebagaimana yang sudah saya ceritakan ke Bapak. Mantap, Pak. Selamat. Selalu semangat ya, Pak. Baik Pak. Berikutnya, bagaimana, Pak, dengan jangka waktunya, Pak, supaya tercapai siswa ini tidak kembali terlambat ke sekolah? Saya berharap dalam beberapa bulan pertama nanti kita sudah bisa melihat perubahan positif pada anak, Pak. Jadi saya inginnya sih secepatnya. Berarti dalam bulan-bulan ini dan bulan pertama saya ingin sudah terlihat ya perubahan positifnya sehingga nanti lebih banyak siswa yang datang tepat waktu. Bagus sekali, Pak. Bagaimana Bapak akan mengukur keberhasilan rencana ini, Pak? Ukuran keberhasilannya nanti bisa dilihat dari seberapa banyak siswa yang hadir tepat waktu dan bagaimana semangat atau antusiasme mereka dalam mengikuti kegiatan-kegiatan, Pak. Lalu bagaimana Bapak menghadapi rencana itu, Pak? Untuk menghadapi rencana itu, tantangan-tantangan, saya akan mencoba berpikir tentang alternatif solusi. Jika tadi rencana awal tidak berjalan dengan lancar, juga akan berbicara dengan rekan guru untuk mendapatkan masukan-masukan dari mereka. Mungkin ada kegiatan lain atau ide-ide dan gagasan yang lain yang intinya kita berkolaborasi, Pak. Baik, Pak. Sekarang bagaimana komitmen Bapak terhadap rencana aksi ini, Pak? Saya tentu berkomitmen, Pak, untuk benar-benar menjalankan rencana ini. Karena saya akan berusaha keras agar siswa lebih disiplin dalam datang tepat waktu. Lalu siapa saja sih yang bisa membantu Bapak dalam menjaga komitmen ini, Pak? Mohon izin, Pak, guru-guru dan orang tua pasti yang bisa menjaga komitmen saya, Pak. Mungkin juga beberapa teman yang bisa membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini. Oke, Pak. Sekarang bagaimana dengan tingkat lanjutnya, Pak? Tindakan tingkat lanjutnya setelah pembicaraan ini, Pak? Saya akan memantau terus, Pak, perkembangan rencana ini dan akan berbicara dengan Bapak lagi ya, Pak. Nanti tolong jika ada hal yang mungkin perlu didiskusikan kembali gitu, Pak. Ya, tidak apa-apa, Pak Samad. Tinggal kontak saya saja ya.
Nanti kalau misalkan permasalahan ini masih belum bisa diatasi, mudah-mudahan ke depannya untuk program yang sekarang disiapkan berjalan dengan baik dan semoga rencana ASI yang ini menjadi perubahan positif terkait siswa yang sering terlambat datang ke sekolah. Terima kasih juga Pak atas bantuan dan waktunya ya Pak. Semangat Pak dan berusaha lebih giat lagi. Demikian, mudah-mudahan nantinya tetap akan bisa semangat dan bisa sukses. Amin. Terima kasih Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah sudah selesai ya Pak Heri untuk coachingnya dengan Pak Slamet. Sudah Bu, Alhamdulillah. Pak Selamat sudah kan Pak? Alhamdulillah sudah Pak Heri, Bu Yesi. Alhamdulillah ya Pak ya. Tadi sudah melakukan percakapan coaching dengan Pak Slamet dan saya juga sudah melakukan observasi tentang bagaimana tadi Pak Heri melaksanakan percakapan coaching. Nah, untuk tahapan selanjutnya saya juga akan melakukan tahap pasca observasi ya Pak Heri. Siap Bu. Nanti akan ada umpan balik ya Pak. Nah, untuk yang pertama, Pak Heri, saya akan menanyakan apa saja yang Pak Heri dapatkan nih pada saat Pak Heri tadi melakukan coaching dan apa yang sudah Pak Heri lakukan pada saat tadi coaching. Dipersilakan Pak Heri. Baik Bu, terima kasih. Tahapan yang sudah tadi saya lakukan bersama Pak Slamet diantaranya adalah menstabilkan dulu ya Bu. Kemudian kami menjadi kesetaraan selanjutnya seperti biasa membuat coaching nyaman ketika percakapan dengan saya. Kemudian berikutnya saya juga memulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana, lalu menggali pertanyaan-pertanyaan terbuka dan saya tetap fokus pada kehadiran penuh agar si coach ini tentunya merasa lebih dihargai. Begitu Bu Yesi yang saya lakukan. Wah, baik Pak. Bagus sekali Pak Heri. Nah, sekarang yang kedua setelah tadi Bapak Heri melaksanakan percakapan coaching ya Pak ya. Bagaimana Pak Heri menilai diri sendiri tentang performa Pak Heri dalam kompetensi tadi atau dalam kompetensi coaching kehadiran penuh. Bagaimana nih Bapak performanya dalam melakukan coaching yang tadi Bapak lakukan? Alhamdulillah Bu Yes, saya lebih fokus hadir sepenuhnya mendengarkan. Kemudian memahami percakapan coach dan terus berupaya dalam memaknai setiap percakapan dengan coach. Kalau dari performance dari angka 1 sampai 10, saya berada di angka 8 Bu. Selebihnya ya saya mampu memahami apa yang disampaikan coach itu sendiri itu. Wah, luar biasa ya Pak Heri ya. Jadi Pak Heri menilai diri Bapak sendiri berada di dalam angka 8. Nah, selanjutnya Pak Heri, saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap Pak Heri nih. Siap Bapak Bu, siap? siap. Oke, siap ya. Saya akan menyampaikan tadi Pak Heri melakukan percakapan coaching dengan coachi, yaitu Pak Slamet. Catatan dari saya, Pak Heri melakukan itu sudah sesuai dengan alur Tirta yang sangat luar biasa Bapak lakukan. Yang saya amati di sini dalam catatan saya, Bapak mulai dari menanyakan tujuan. Sudah ada di situ tujuan, kemudian Bapak mengidentifikasikan, memberikan pertanyaan, sehingga Koci bisa mengidentifikasikan, kemudian tadi Pak Heri sudah menanyakan rencana aksinya, dan terutama si Koci mampu bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksinya, sehingga tadi Koci memang menyampaikan, menceritakan permasalahannya secara terbuka yang dihadapi si Koci itu sendiri mampu memberikan solusi terbaik eh, dari permasalahannya. Pak Heri, dari pengamatan saya ini, kompetensi kehadiran penuh Pak Heri sudah terlihat ya Pak, sudah melakukan dengan kesesuaian prinsip coaching, ada prinsip kemitraan tadi yang saya amati, kemudian kesetaraan, jadi tidak ada yang namanya tinggi atau di bawah
Jadi dalam melakukan coaching itu kita setara antara coach dan coachee. Nah, kemudian proses kreatif juga telah muncul tadi. Bapak memberikan suatu pertanyaan-pertanyaan terbuka yang luar biasa ke Koci yaitu Pak Slamet, dan Pak Heri juga di sini sudah memaksimalkan potensi si Koci. Jadi pada saat itu Pak Heri selanjutnya menanyakan pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga Koci bisa berkembang dalam potensinya seperti itu, Pak. Baik, Bu. Nah, kompetensi apa lagi nih yang Pak Heri ingin kembangkan berdasarkan hasil yang tadi Bapak lakukan coaching bersama dengan Pak Slamet? Seperti apa, Pak? Ya Bu Yesi, dari hasil percakapan tadi, memang saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Ya, tentunya ini saya harus menggali lagi, lebih tajam lagi pertanyaan-pertanyaan seperti itu, Bu. Oke, kalau begitu kompetensi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, Pak ya. Iya, Seperti Bu, itu ya. betul, betul. Oke. Jadi mudah-mudahan kita ke depannya untuk Pak Heri bisa terus berlatih ya, Pak ya, melakukan coaching, melakukan percakapan observasi ini lagi, lalu melakukan coaching-coaching bersama dengan guru yang lain ya Pak ya. Mungkin nanti yang butuh coaching dengan Bapak. Lalu rencananya mau apa nih Bapak ke depannya, Pak Heri, untuk Iya, Bu. peningkatan Eh, kompetensi yang Bapak Heri ingin lakukan? Insya Allah nanti kalau misalkan ini untuk meningkatkan kompetensi tersebut, saya akan lakukan coaching kembali. Tentunya saya akan berkoordinasi dengan kepada Ibu ya, guru CGP ataupun kepada yang lainnya, dan semua yang bisa saya ajak diskusi bersama untuk meningkatkan kemampuan saya pada saat melakukan coaching, Bu. Wah, luar biasa sekali Pak Heri. Baik Pak Heri, mudah-mudahan apa yang Pak Heri rencanakan semoga dapat meningkatkan lagi kompetensi Bapak yang bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan performa kompetensi coaching ini, Pak. Sepertinya akan ada peningkatan lagi dari Pak Heri dari kehadiran penuh sudah baik. Selanjutnya akan meningkatkan pada performa pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot. Alhamdulillah setelah tadi saya mengamati proses coaching yang Pak Heri lakukan sampai selesai. Semuanya sudah baik. Terima kasih Pak Heri dan Pak Slamet. Sama-sama, Bu. Sama-sama, Bu. Semoga kegiatan coaching kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya, Pak Slamet, Pak Heri. Amin, amin, Amin. ya Amin. Rabbal Ya Rabbal Baik, Alamin. Alamin. saya Terima akhiri kasih. supervisi hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.